Jika Yesus adalah Allah, kenapa dia berdoa? Ini adalah pertanyaan yang cukup sering diajukan kepada Kristen, karena banyak orang yang menganggap lucu jika Allah berdoa. Sebelum kita membahas masalah ini, kita perlu mereview sekali lagi bahwa Anak Tunggal Allah dan Roh Kudusnya adalah tahapan yang dilakukan Allah yang transenden untuk menjangkau ciptaannya yang imanen. Bagi Anda yang belum paham masalah ini, silakan menyimak video penjelasan Tritunggal yang ada di channel ini. Di dalam Alkitab, bukan hanya Yesus Kristus saja yang dipandang sebagai Allah dan berdoa. Roh Kudus pun berdoa untuk kita kepada Allah, padahal dia sendiri dinyatakan oleh Rasul Petrus sebagai Allah sendiri. Jadi bagaimana menjelaskan masalah ini? Kenapa Yesus yang adalah Allah, ataupun Roh Kudus yang juga adalah Allah sendiri, masih berdoa? Ini sebenarnya cuma masalah retorika saja. Ada yang berusaha membangun pemahaman bahwa jika terjadi komunikasi di antara dua objek, maka kedua objek itu pastilah terpisah satu sama lain. Ini adalah retorika yang tidak berdasar sama sekali. Di sini saya akan memberikan contoh dari cara kerja tubuh kita. Jika tangan Anda terkena benda yang panas, maka sel-sel sensorik di tangan Anda akan mengirimkan sinyal komunikasi kepada otak Anda melalui jaringan saraf, dan begitu juga sebaliknya. Sel-sel di otak Anda akan memberikan respon kepada sel-sel di tangan Anda juga melalui jaringan saraf. Apakah sel-sel di tangan Anda itu bukan Anda? Apakah sel-sel di otak Anda itu bukan Anda? Bukankah semuanya ini adalah tubuh Anda sendiri? Hanya karena antara keduanya terjadi komunikasi, itu tidak membuat keduanya menjadi bukan Anda. Jadi jika sel-sel di tangan Anda bisa berkomunikasi dengan sel-sel di otak Anda, lalu kenapa Roh Allah di dalam Yesus tidak boleh berkomunikasi dengan Roh Allah di dalam Bapanya? Kenapa jika terjadi komunikasi harus ada yang dianggap bukan Allah? Tentu saya tahu tubuh manusia bukanlah tubuh Allah. Analogi di atas itu cuma untuk memperlihatkan bahwa komunikasi antara dua objek tidak otomatis membuat keduanya berada di dalam sistem yang terpisah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Anak Tunggalnya dan Roh Kudusnya adalah cara Allah yang transenden yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk menjangkau ciptaannya yang imanen. Jadi sama sekali bukan hal yang aneh jika terjadi komunikasi antara Roh Allah di alam imanen ini dengan Roh Allah yang transenden melalui Anak Tunggal Allah yang menjadi perantara kedua alam ini. Karena bagaimanapun ketiganya adalah bagian dari Allah yang esa. Justru lebih aneh jika antara ketiganya tidak ada komunikasi. Itu justru mengindikasikan keterpisahan antara ketiganya. Atau masing-masing berdiri sendiri. Jadi komunikasi antara Roh Allah yang dinyatakan secara imanen dengan Roh Allah yang transenden adalah sesuatu yang wajar saja.